Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Bambang Sudewo. Bagi orang tua, mungkin kita pernah bertanya kepada anak kita atau memaksakan anak kepada anak kita. Nak, kalau nanti besar jadi ini ya, jadi dokter ya, jadi insinyur ya, atau jadi apa? Itulah yang selalu dikatakan oleh orang tua. Keinginannya yang dia inginkan pada anak-anaknya. Atau mungkin yang lain, nak, kamu harus pintar IPA, harus tinggi nilai IPA karena ayah ingin kamu jadi dokter. Kamu harus pintar fisika, harus pintar matematika, kamu harus menjadi seorang insinyur bangunan. Seperti itulah yang sering kita dengar dulu ya, kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu, apakah sekarang itu relevan dengan anak-anak kita? Bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Bagaimana kalau kemudian anak-anak kita tidak suka dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita harapkan dia jadi ini jadi itu? Mungkin hanya sebuah kekecewaan yang akan ada pada diri kita. Bapak dan Ibu, kita harus sadari, walaupun anak itu kita yang menyebabkan mereka lahir, kita yang membesarkan, kita yang membiayai dan sebagainya. Tapi ingat, mereka punya hati sendiri, punya pemikiran sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa jadi diri kita. Badannya yang kita miliki, tapi hati dan pikirannya tidak akan pernah kita miliki. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita introspeksi diri. Jangan pernah lagi kita memaksakan keinginan kita kepada anak. Biarkanlah mereka menjadi diri mereka. Biarkanlah mereka dengan cita-citanya, dengan bakatnya dan dengan kemampuannya. Kita, kewajiban kita membimbing, mengarahkan dan membiayainya sebagai orang tua. Nah, kemudian bagaimana dengan kita, guru-guru, Bapak dan Ibu guru? Konsep belajar kita. Kita semua punya pengalaman dulu waktu kita sedang belajar di kelas atau di mana. Bapak dan Ibu guru sering mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begitu agar kamu bisa menguasai materi yang saya sampaikan. Mungkin itu dulu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang, apakah itu bisa kita paksakan pada anak-anak sekarang, pada murid kita? Tentu tidak relevan lagi. Biarkan mereka dengan cara mereka, cara belajar mereka, dengan catatan mereka mencapai kompetensi yang kita inginkan. Karena setiap anak dilahirkan dengan bakat masing-masing dan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, jangan pernah paksakan si A menjadi si B, si C menjadi si D, atau si A sama dengan si D. Tidak akan pernah bisa. Kita hanya mengharapkan mereka mencapai kompetensi yang kita inginkan. Terkait dengan konsep merdeka belajar, jadi Bapak dan Ibu, tugas kita sebagai seorang guru menciptakan bagaimana suasana pembelajaran itu menjadi suasana yang merdeka bagi anak-anak kita. Konsep yang harus kita terapkan, anak merasa tidak terbebani tatkala mereka menyampaikan ide mereka, pada mana mereka menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Mereka tetap merasa tidak terbebani, tidak terintimidasi dan sebagainya. Yang jelas mereka merasa kelas itu milik mereka dan mereka bisa menuangkan apapun ide mereka. Mereka merasa bebas. Itu yang kita inginkan dalam suasana yang sekarang. Dan kemudian Bapak dan Ibu, itu konsep penyampaian ide. Bagaimana suasana yang lain di dalam sekolah kita? Ki Hajar Dewantara sudah mengatakan, jadikanlah sekolah itu sebagai sebuah taman. Taman berarti menyenangkan. Kalau suatu tempat sudah menyenangkan, maka yakinlah anak itu tidak akan ingin beranjak dari situ karena dia sudah merasa senang. Nah, bagaimana sekolah kita menjadi tempat yang menyenangkan seperti taman yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara? Ini tugas kita semua. Sebagai guru, dalam proses pembelajaran kita menciptakan suasana yang nyaman bagi mereka, suasana yang menyenangkan agar mereka tetap senang dan bahkan kalau memungkinkan yang kita harapkan mereka merindukan kehadiran kita. Karena setiap saat mungkin kita menghadirkan sebuah ide-ide pembelajaran yang baru yang menyenangkan bagi mereka. Kemudian pihak sekolah, bagaimana menjadikan sekolah itu sebuah tempat yang menyenangkan
dengan fasilitas-fasilitas yang mereka sukai bagi anak-anak kita. Itulah harapan kita Bapak dan Ibu. Oleh karena itu sangat tidak relevan lagi kita orang tua memaksakan keinginannya kepada anak, dan begitu juga kita dengan guru-guru memaksakan pola belajar kita kepada anak-anak kita. Biarkan mereka dengan dirinya, jadi dirinya sendiri, kita mengarahkan, membimbing dan memfasilitasi mereka agar mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.